Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman semua se-Indonesia yang hadir saat ini maupun yang sedang menyimak rekaman. Selamat sore ini sudah hadir bersama kita ada Ahna ya. Halo Ahna. Gimana Ahna? Wah, Ahna sudah hadir di sore hari ini dan kita agendanya kembali ngobrol-ngobrol, evaluasi atau kemudian sharing-sharing seputar kegiatan menanamnya bagaimana nih di minggu ini. Silakan Ahna, ada yang mau diceritakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Langsung open mic saja sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Kalau nggak ada ya udah kita aja yang ngobrol. Kayaknya kakak kalau ngeliat di grup Ahna nanam cabe ya. Wih keren tuh, sudah di print tuh jurnalnya. Cakep cakep. Gimana nih kabar cabenya nih? Ini ditanam hari Selasa, sekarang hari Sabtu. Wah, udah berapa hari nih? Coba udah ada ceritanya belum dari cabe-cabenya nih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari ya. Baru mulai tumbuh benihnya. Oh ya, yang tumbuh yang tanaman apa? Cabe. Yang cabe. Wah, yang apa? Sudah ada yang apa? Ada yang muncul gitu? Ada tunasnya atau bagaimana? Iya. Wah, keren. Terus sekarang disiram terus kan setiap hari, Ana, tanamannya? Siram ya. Nah, dijemur nggak? Kasih sinar matahari nggak setiap hari? Iya, kasih. Kasih ya, oke. Pokoknya yang penting jangan lupa mumpung belum hujan. Nggak tahu sekarang di Babel, di Bangka Belitung sekarang bagaimana? Lagi hujan atau lagi panas nih hari ini, Ana? Masih hujan. Lagi hujan ya? Nggak apa-apa. Kalau lagi hujan, dijaga ya tanamannya jangan sampai banyak kena hujan dulu, karena nanti kalau kehujanan banyak dia malah bibitnya nanti kerendam. Kalau kerendam nanti dia malah susah buat jadi besar. Jadi kalau hujan dijagain jangan sampai kehujanan. Tapi ntar kalau mataharinya udah keluar langsung jemur lagi ya, Ana ya. Jadi misalnya, wah hujan udah berhenti nih, yuk kita jemur gitu ya. Jadi walaupun kemudian udah siang atau sudah sore, kalau ada sinar matahari dijemur ya supaya kemudian nanti pertumbuhan si tanaman cabenya jadi bagus. Ada yang mau ditanyakan mungkin Ana mengenai menanamnya? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kapan perlu dikasih pupuk? Dikasih pupuk boleh, tapi nanti ya. Jadi tanaman itu kalau dikasih pupuk kalau dia sudah cukup besar. Ibaratnya kayak Ana nih. Ana sekarang umurnya berapa? 7 tahun apa 8 tahun? Oh, 6 tahun. Oke. Saya lagi 6 tahun. Kalau 6 tahun ini mungkin ya kebutuhan makanannya ya makanan yang sehari-hari ya, makanan yang dimasak, makanan yang katakanlah makanan yang kelihatan gitu ya, ada lauknya, ada sayurnya, ada air putihnya yang cukup. Nah, kalau kemudian sudah dikasih seumuran Ahna sudah dikasih vitamin, apa langsung dikasih katakanlah suplemen-suplemen supaya besarin otot gitu ya. Nah, itu terlalu cepat, belum waktunya. Jadi nanti kalau Ana sudah usia 15 tahun, 17 tahun baru kalau mau minum suplemen buat gedein otot baru tuh boleh dikasih di usia 16 sampai 17 tahun. Nah, kalau tanaman juga sama tuh Ana, kalau masih sekarang baru berapa umurnya? Berarti baru 4 hari kan? Nanti kalau sudah dikasih pupuk, kalau cabenya sudah berbunga ya Ana ya. Jadi nanti dikasih pupuknya, misalnya mau kasih pupuk apapun, mau pupuk kompos atau mau pupuk dari pupuk cair atau pupuk apapun yang nanti Ana punya, baru dikasih kalau nanti si cabenya sudah ada bunganya, ya Ana ya. Jadi kalau sekarang nggak usah dikasih pupuk dulu, yang penting dijaga siram sama sinar mataharinya yang cukup. Oke? Oke, udah diisi jurnalnya, udah diisi Ana. Setiap nyiram dicentang gitu udah. Sudah coba diisi belum jurnalnya? Udah. Bisa ya, bisa dipakai ya jurnalnya ya supaya kemudian bisa kelihatan, oh iya hari ini aku belum nyiram, oh iya hari ini aku sudah nyiram. Jadi dipakai jurnalnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Ana?
kayaknya teman-teman yang lain mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin tiba-tiba mereka ada agenda. Nggak apa-apa, kita berdua aja, bertiga sama mamanya. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Ana? Kapan pindah ke polybag-nya? Oke, pertanyaan bagus. Kapan pindah ke polybag-nya? Nanti dipindahnya kalau sudah daunnya sekitar daunnya 5 ya. Kalau udah daunnya udah ada 5 atau udah ada 7 baru pindah ke polybag. Jadi kalau masih daunnya kan sekarang lagi baru tumbuh nih, daunnya baru 2 nih. Sweet gitu kan. Kalau daunnya baru 2, biarin dulu. Nanti muncul lagi daun ketiga. Nah, biarin dulu 4, 5. Nah, kalau udah daun kelima kita lihat kalau sudah cukup besar sudah bisa pindah ke polybag, dikasih tanah yang lebih besar. Terus sebetulnya Ana nanamnya di botol kan ya, di gelas kan. Nah, ini kan kakak lihat nih gambarnya Ana ya, yang ini ya, yang di gelas ini kan. Nah, nanti kapan mulai dipindah ke polybag kalau nanti di pinggir-pinggir gelasnya ini, nanti kalau di pinggir-pinggir gelasnya ini sudah kelihatan akarnya. Ya, jadi kalau akarnya udah mulai ketemu ke pinggir gelas, nah itu baru dipindahin tuh ke polybag. Ya. Itu biasanya mungkin usia tanamannya kalau cabai itu mungkin usia sekitar 1 minggu atau 2 minggu baru kemudian nanti pindahin ke polybag. Gitu ya Ana ya? Oke. Wah, ini udah ada gendis nih di antara kita nih. Halo gendis. Oke. Gimana nanamnya, bagaimana? Sudah ada penampakan? Gimana hasil tanamannya gendis? Boleh kalau mau open mic langsung. HP saya di bawah ada sedikit pohonnya, maksudnya mungkin daunnya udah mulai keluar ya gendis ya. Gendis menanam apa waktu itu? Coba kita cek. Tunasnya sudah tumbuh 1, oke. Oh, nanam pepaya sama cabai. Yang tumbuh kira-kira nih tanaman yang mana nih, gendis nih? Pepaya atau cabainya? Yang pepaya, oke. Sip, sip, sip. Oh gitu nanti dijemur ya, jemur yang banyak ya pepayanya ya. Pastikan dikasih siram, terus kemudian jangan lupa dikasih matahari yang banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin, Ahna atau Gendis, atau mungkin ada di belakangnya ada Kak Vita sama Kak Lia, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan mumpung kita ketemu di sharing-sharing ngobrol-ngobrol sore hari ini. Kalau misalkan, oke, sudah cukup ya Ana ya, terima kasih. Gendis, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin seminggu mungkin perawatannya Pak biar tumbuh gitu. Biar tumbuh perawatannya disiram. Pokoknya disiram secara rutin, dijaga kelembapan media tanamnya tetap lembab, pastikan kena matahari yang banyak. Untuk semakin banyak matahari semakin bagus. Kita nih lagi di Jakarta kan, di Jakarta lagi mulai hujan nih. Kalau di tempat saya di Jakarta Timur dari pagi sampai siang itu lagi mendung, nah itu mataharinya lagi sedikit. Tapi begitu nanti ada matahari langsung dijemur lagi aja. Jadi semakin banyak matahari semakin bagus. Jadi buat fase pertumbuhan. Jadi kalau tanaman kalau boleh kita bagi-bagi ada fase pertumbuhan dan nanti ada fase pembungaan dan fase pembuahan. Di fase menuju bunga dan menuju buah inilah baru kita masuk ke area yang disebut sebagai perawatan tadi tuh Kak Lia. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah merawat pertumbuhan dulu. Jadi merawat pertumbuhan artinya menjaga media tanamnya tetap lembab, beri sinar matahari yang banyak, baru nanti ketika sudah, kalau nggak salah kalian nanamnya kayaknya di semacam apa ya, semacam bak semai gitu ya. Nah itu tunggu sampai dia berdaun. Kalau pepaya itu mungkin berdaun 4 kan. Jadi begitu sudah ada 4 daun, 1, 2, terus nanti ada 3, ada 4 daun asli ya, bukan daun semu. Kalau daun awal itu namanya daun semu, nanti akan ada daun asli yang berjari sebagaimana daun pepaya. Nah itu sampai dapat 4 daun, nah baru kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih besar, baru kita masuk ke fase perawatan menuju bunga yang berikutnya. Begitu kali ya kurang lebih. Sip. Bertahap ya, maksudnya kalau kemudian tips perawatannya kita sampaikan sekarang, nanti ketika waktunya praktek belum tentu keinget gitu, karena memang belum bisa langsung dipraktekkan di tanaman yang sekarang. Yang penting yang sekarang
dijaga kelembapannya, dikenakan sinar matahari yang banyak, dan dijaga dari hama ya, dari tikus, terutama yang kadang-kadang lagi suka makan-makanin tunas-tunas yang lagi lucu-lucunya tuh, ya gitulah, tikus suka banget sama tunas-tunas lucu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ana sudah oke ya tadi ya. Gendis, Kalia, ada yang mau disampaikan lagi di sesi pertemuan kita hari ini? Jika cukup, maka terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa untuk selalu rutin kirim foto setiap hari, boleh ya. Sekali lagi teman-teman semua yang menyimak rekaman ini untuk kemudian bisa dievaluasi. Ini hari kesekian, ini hari kesekian gitu ya, di foto sampaikan hari kesekian supaya nanti bisa kita kasih feedback. Feedbacknya bisa saja sudah oke, sudah bagus, atau bisa jadi mungkin ada hal-hal yang bisa saya bantu gitu ya. Wah, ini bisa diperlakukan seperti ini supaya kemudian hasilnya bisa lebih optimal. Itulah tujuan kita belajar di Urban Farming for Kids ini, bukan hanya anak yang belajar, orang tua juga belajar, supaya kemudian kita bisa menemukan bentuk urban farming terbaik untuk bisa kita terapkan di tempat tinggal kita masing-masing. Terima kasih untuk kebersamaannya, Ahna, Gendis, Kak Vita, dan Kak Lia, dan buat teman-teman yang menyimak rekaman ini, semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di sesi berikutnya minggu depan ya. Ditunggu foto-fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you. Sehat-sehat.